supaya kita belajarnya lebih aman, lebih menyenangkan. Coba dijawab, apa kesepakatan kelas yang pertama kita ingin sepakati? Berdoa soal bulan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bertepuk tangan dong semuanya. Yang kedua, ayat kita rapi, pintar, menjaga kebersihan kelas. Kita sepakat untuk menjaga kebersihan kelas sehari ya. Oke, yang ketiga apa yang bisa? Katanya kalau guru berbicara itu harus didengar. Kemudian yang keempat ada yang tahu? Coba. Benar, belajar dan bermain yang semua hebat. Tepuk tangan untuk yang sudah tahu. Menyebutkan kesepakatan kelas kita. Jadi setelah kesepakatan kelas disebut, kita harus taati. Siap untuk mentaati kesepakatan kelas kita? Salah satu luar biasa hebat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin membuka pertemuan kita ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana dengan kehendaknya lah kita bisa hadir di hari yang siang yang cukup cerah ini, dan semoga dengan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah. Kedua kalinya, selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kehidupkan Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan risalah beliaulah kita bisa menempuh jalan hidup dengan penuh ilmu seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran saya di depan ini bukan untuk mengajar Bapak Ibu, di mana di sini saya sedang belajar dan kita akan sharing, karena ada banyak sekali kekurangan yang saya miliki dan saya yakin ada banyak kelebihan-kelebihan di Bapak Ibu yang saya bisa pelajari. Nah, di sini saya akan Nah, di depan sini saya sudah mempersediakan slide agenda kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, tadi kita sudah buka sama-sama. Yang kedua ice breaking. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu, sebelum kita mulai dari semua alur penyampaian materi saya ingin kita sama-sama menggenggam tangan kita. Coba Bapak Ibu genggam tangannya. Dua ya atau satu? Satu saja. Mereka. Dalam genggaman Bapak Ibu itu, bayangkan ada sesuatu yang sangat berharga. Apa yang menurut Bapak Ibu sangat berharga di dalam genggamannya? Uang. Duduk, hati. Oke. Sekarang seandainya genggaman ini ada yang ingin membukanya, sedangkan di dalam ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ada orang yang ingin memilikinya selain Anda. Dengan iming-iming uang misalnya. Apakah Anda mau membuka genggaman Anda? Tidak. Atau ini ada uang, kemudian misalnya diiming-iming jabatan kira-kira. Gimana kira-kira? Kasih. Mau. Kasih. Oke, ada yang bilang kasih, ada yang bilang tidak mau. Nah,
Betul sekali yang dikatakan oleh saudara saya Ibu Sukma. Sekarang boleh dibuka gambarnya? Oke, yang artinya apa? Apapun yang ingin Anda lakukan, mau memberikan atau tidak kepada orang lain, itu adalah kontrol diri kita. Tidak ada orang yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Kita diberikan apapun, apabila kita tidak ingin memberikan kepada orang lain, kita tidak akan mau menyerahkannya. Meskipun iming-imingnya sangat berharga mungkin menurut dia. Begitu juga sekarang apa yang akan kita pelajari di eksplorasi konsep ini. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu bahwa apapun itu, khususnya kita pendidik, yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, khususnya pada budaya-budaya positif. Kalian lanjutkan Bu? Nah, sekarang di sini biasanya kita kalau di dalam kelas, saya sangat yakin kita sudah tidak asing lagi dengan peraturan kelas. Di pertemuan kita ini pun kita memiliki beberapa kesepakatan, itu pun kalau kita sepakati bersama. Kira-kira Bapak Ibu sepakat tidak? Tidak menyalakan kamera atau HP-nya di silent saja atau dimatikan? Di silent saja Pak? Oke, di silent saja. Kemudian ada mengangkat tangan seperti ini. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Selain itu, di sini kita diminta untuk berperan aktif. Bapak Ibu boleh bertanya, Bapak Ibu nanti juga selain boleh bertanya, kita ada diskusi dan sebagainya. Bu. Nah, di sini lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Kita semua insya Allah sepakat dengan ini. Di sini seperti yang kita lihat, yang pertama saya nggak bisa lihat itu Ibu, tapi di sini ada penjabarannya. Teori kontrol, choice theory oleh William Glasser. Seperti yang kita lakukan tadi sama-sama. Tidak ada yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi, ada yang diminta untuk buka genggaman tangan, ada yang mau dengan iming-iming, ada juga yang tidak mau. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuan-tujuan tertentu yang kita ingin lakukan di balik perilaku yang kita lakukan. Begitu juga dengan anak didik kita. Jadi tidak serta-merta anak itu berbuat salah, kemudian dia itu benar-benar salah. Melainkan mungkin di lain kesempatan dia itu memiliki tindakan-tindakan yang sebelumnya yang kita tidak tahu sehingga berdampak pada sikapnya hari ini. Di sini ada beberapa makna disiplin seperti yang kita lihat. Ini akan kita pelajari nanti. Dilanjut Ibu. Topik dalam elaborasi konsep yang akan saya sampaikan sekarang, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada juga restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, posisi kontrol, dan yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Nah, di sini ada miskonsepsi. Kita akan berbicara tentang miskonsepsi. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Banyak orang yang berpikir bahwa ini harus positif, kemudian tidak ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ada yang bilang kita dilarang memang memukul anak, tetapi di satu sisi kadang-kadang tindakan itu terjadi karena hal-hal yang kita inginkan baik pada anak kita. Tetapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bukan menghukum, melainkan memberikan konsekuensi. Nah,
Lanjut lagi. Selanjutnya. Sekarang kita masuk ke eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai universal. Bisa kita lihat di sini bersama perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini merupakan stimulus respon. Tetapi teori kontrol itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang artinya kita tidak bisa menyamakan pendapat kita dengan pendapat orang lain. Kita masing-masing memiliki pendapat. Contohnya misalnya seperti ini. Ibu Epi berpendapat 1 tambah 5 sama dengan 6. Sedangkan Ibu Kamalia berpendapat 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya, benar. Itu sama-sama benar. Tetapi caranya saja yang berbeda. Cara untuk menentukannya saja, nilainya saja yang berbeda. Yang artinya kita tidak bisa memaksakan 1 tambah 5 itu 6. Nggak boleh seperti itu. Karena apapun itu tujuannya memang sama-sama ke angka 6. Nah, di sini juga ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita seringkali melihat anak-anak misalnya mencela teman. Ini memang kalau kita pikir-pikir itu buruk. Itu memang buruk Ibu. Nah, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Contoh kecilnya, ada anak-anak yang memukul temannya. Setelah kita tanya kenapa kamu memukul teman, ternyata alasannya karena teman tadi mengganggu dia. Selalu ada alasannya. Kenapa kamu itu tadi berkata atau mengucapkan hal-hal yang kotor? Ternyata setelah diulik kembali, tindakannya tersebut disebabkan oleh sebab yang lain. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini hendaknya kita sebagai guru, jangan sampai orang lain yang mengontrol kita. Karena di saat kita tidak bisa mengontrol diri, orang lainlah yang akan melakukan posisi kontrol tersebut. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh kecilnya, misal ada guru, ada oknum guru yang misalnya di jam pelajaran tidak masuk kelas. Di saat dia tidak mau mengontrol dirinya, oh iya sekarang dia masuk kelas, kemudian dia masuk kelas. Dia tidak mengontrol dirinya, maka nanti kepala sekolah yang akan mengontrol. Yang paling bijak adalah orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Kita yang mengontrol diri. Seperti itu. Memaksakan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Kalau kita kadang-kadang berpikir kita ikut kompetensi karena ingin menang atau ingin kalah. Tetapi jarang sekali kita berpikir saya ingin menang, saya ingin menang. Yang ada itu positif sehingga kita berusaha lebih baik lagi. Apakah makna disiplin? Kembali ke disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Seperti yang kita ketahui di sini poin titik 4. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seringkali kita itu disiplin karena memang ada tekanan. Harus ditekan dulu. Padahal makna disiplin itu sendiri adalah belajar. Yang artinya belajar itu kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, mustahil orang akan bisa mempelajari tindakan-tindakan kita dan dijadikan sebagai budaya positif yang tidak mulai dari diri
sendiri. Terkadang kita misalnya contoh kecil pribadi saya mungkin beberapa hal sangat-sangat saya akui, contohnya kedisiplinan saya saat datang di jam sekolah. Nah, hal ini tidak bisa dikontrol oleh kepala sekolah. Seperti apapun ibu bapak kepala sekolah marah ataupun mendisiplinkan kita, itu tidak bisa terjadi apabila tidak dimulai dari diri sendiri. Nah, dan hal itu sangat saya akui dan perlu banyak belajar dari bapak-bapak ibu yang senior-senior saya seperti Ibu Kamalia, kemudian Pak Halidi dan yang lain-lain. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini setiap ibu, bapak, guru tentu saja memiliki tujuan mulia. Apa tujuan kita mendidik anak-anak kita di sekolah ini? Tentu saja kita ingin anak-anak kita memiliki akhlak, ilmu, dan sikap yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai universal ini tidak terbatas kepada agama satu saja atau kepada budaya satu saja, melainkan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ya, seperti yang kita tahu, kebajikan universal itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah nilai-nilai yang ingin kita dapatkan atau ingin kita capai saat kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandirinya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi nilai universal yang kita kenal sekarang dengan ilmu. Kita lanjut ke eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Sekarang coba Bapak Ibu baca di depan, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju bisa angkat tangan. Oke. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang setuju? Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau kita memberikan penghargaan, oke, ada yang setuju? 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian yang keempat, kita perhatikan, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan hukuman. Yang setuju? Anak-anak merasa bersalah nih, gara-gara misalkan dia menjatuhkan buku dari meja, kemudian bukunya robek. Kira-kira ini berdampak lebih ringan dibandingkan hukuman atau gimana? Kalau membuat dia merasa bersalah, kamu ini kenapa jatuhin buku, gitu. Kamu ini kenapa selalu ada kata yang memojokkan dia. Sekarang kita akan bahas apakah keempat-empat ini merupakan hukuman atau bukan hukuman. Sekarang kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal, yang artinya motivasi ini berasal dari luar, tidak dari dalam. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal. Oke, sekarang saya ingin jelaskan sedikit yang tadi. Dari
motivasi ini pada diri kita, di dalam diri kita ini ada motivasi yang mendorong kita berbuat baik, yang mendorong kita melakukan sesuatu. Ada motivasi eksternal, ada eksternal, dan internal. Contoh kecilnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi dari luar. Contoh kecil, kalau misalkan anak-anak disuruh membuat PR, kemudian anak-anak takut tidak buat PR karena dia tidak berani dimarah atau disalahkan. Mereka bertanya, pasti ada pertanyaan begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak membuat PR saya? Sehingga dia akan berpikir bahwa oh ya guru marah, besok dihukum dan lain sebagainya. Sehingga dia ingin membuat PR-nya. Ini merupakan motivasi eksternal. Berbeda halnya kalau motivasinya internal. Apabila saya membuat tugas dari guru, maka saya akan lebih pintar lagi. Saya akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Nah, tanpa dia merasa takut bahwa akan dihukum, tetapi dia melakukan hal tersebut karena dia memang ingin. Ini namanya motivasi internal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Kita sudah 17 Agustus kemarin. Kita sudah merayakan kemerdekaan kita, tetapi banyak sekali di antara kita itu belum merdeka. Yang artinya apa? Merdeka pada diri kita itu seperti yang saya ungkapkan tadi. Merdeka itu adalah tanpa disuruh sebenarnya. Kita melakukan apapun itu karena kehendak diri, karena keinginan internal. Tetapi kalau masih disuruh, masih dimarah apalagi, ini artinya kita belum merdeka. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang artinya merdeka itu terlepas atau cakap membuat memerintah diri sendiri tanpa diperintah orang lain. Dihukum oleh penghargaan. Seperti yang kita ketahui, saya pribadi dulu Bapak Ibu sangat-sangat tidak setuju ya kalau misalkan kita tidak memberi hadiah kepada anak-anak, atau kita tidak memberikan juara pada anak-anak. Saya sangat tidak setuju. Saya berpikir ini, kalau saya tidak memberi hadiah, dia tidak mau semangat lagi. Kalau dia tidak diberikan nilai juara 1 atau 2, 3, mereka itu tidak mau lagi belajar serius. Seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan ini mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjangnya adalah ada di sini. Kemudian ada penghargaan menjadi hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Inilah yang dimaksud dengan kenapa kita itu tidak diperkenankan memberikan hadiah kepada anak-anak berupa penghargaan seperti apa dan lain sebagainya, yang artinya ini tidak akan membuat mereka melakukan sesuatu itu karena inginnya sendiri, melainkan mereka ingin melakukan karena iming-iming. Saya kalau ikut lomba ini, lomba lari, saya nanti akan dapat juara 1 dan dapat uang misalnya. Dia itu belum ingin dari dalam diri. Tetapi seandainya dia bilang begini, seandainya saya ikut olahraga, olahraga lari, tubuh saya akan menjadi kuat, saya akan lebih sehat. Ini motivasi yang terlahir dari diri sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini termasuk nilai kebaikannya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai kebaikannya apa? Kebaikannya apa Bapak Ibu kira-kira? Keselamatan. Terus apa lagi? Kesehatan. Betul sekali Bu Kamalia. Dilarang menggunakan narkoba ini
Nilai kebaikannya keselamatan dan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran ini apa? Atau kita apa namanya? Menghormati orang lain. Benar. Ada yang lain? Selain menghormati orang lain? Bersabar juga. Kesabaran termasuk. Menggunakan masker ini apa nilai kebaikannya? Keselamatan, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira apa? Kalau jangan berlari di depan kelas atau koridor, kira-kira ini apa? Jangan berlari ini? Keselamatan. Ya betul, keselamatan. Coba di slide berikutnya. Oke, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas selanjutnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Keyakinan di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita bersikap baik dan jujur. Yang kedua, kita saling menghormati dan mengucapkan ucapan yang baik. Karena ini adalah nilai-nilai yang paling rentan di tempat kita. Yang paling rentan itu yang ini, anak-anak kadang sering saling mengejek, anak-anak juga sering mengatakan nama orang tua. Nah, makanya saya ini masukkan ini ke dalam harapan. Kita saling mendengarkan. Ibu, bapak guru berbicara dalam kelas. Kadang-kadang anak-anak sibuk bicara juga. Makanya saya masukkan ini juga sebagai salah satu harapan. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Kita belajar dan bermain yang aman. Kemudian kita gigi dalam melakukan yang terbaik. Kita belajar dan bermain yang aman ini adalah salah satu yang harus dimiliki oleh semua siswa-siswi kita. Karena seperti yang kita ketahui, ada anak-anak yang terluka, ada anak-anak yang jatuh kadang-kadang ini karena anak-anak kadang tidak bermain dengan aman. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Apapun yang kita lakukan itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Tidak ada yang berbuat salah tanpa alasan artinya. Contoh kecil, bertahan hidup. Seorang anak memukul temannya. Setelah kita teliti, ternyata dia memukul temannya karena temannya dulu yang memukul dia. Tindakan yang dilakukan itu kita anggap sebagai tindakan salah. Padahal itu dilakukan untuk bertahan, untuk mempertahankan dirinya, supaya dia tidak dipukul. Tetapi kita mengecap bahwa kamu salah. Seringkali seperti itu. Padahal dia punya alasan. Atau maaf saja Bapak Ibu, ada murid kita yang mengambil barang milik temannya. Tindakan itu salah enggak? Kalau kita berpikir tindakannya itu memang salah, tetapi pernah enggak kita tanya, apa sih alasannya? Terkadang anak-anak itu dari rumah kadang perutnya kosong. Dengan terpaksa dia mengambil barang teman atau uang teman dibelanjakan hanya untuk bertahan hidup. Itu termasuk. Kemudian ada kasih sayang, rasa diterima. Ada anak-anak yang cari perhatian, lari sana, lari sini. Bertahan hidup itu berarti. Sering nggak Bapak Ibu temukan murid yang seperti itu? Sering. Kenapa? Dia itu kadang-kadang membutuhkan kasih sayang. Yang di rumahnya kadang-kadang dia dimarah. Atau cenderung anak-anak yang orang tuanya di rumah itu yang keras mendidik anaknya di sekolah bermasalah. Itu bentuk dari pelarian mereka karena membutuhkan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Ada anak-anak yang ingin dia itu dianggap kuat misalnya. Disanjung sedikit langsung, waduh dia gimana gitu katanya. Ya, benar sekali Bu. Memukul teman yang menghina. Sudah kita lihat perilakunya. Perilaku siswa, kebutuhan yang ingin dipenuhi, kekuasaan atau power.
Dia ingin terlihat lebih kuat. Dia ingin terlihat lebih berkuasa. Makanya dia kadang-kadang mengganggu teman. Nah, di sini bisa kita lihat posisi kontrol kita. Kalau misalkan guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir, itu menghukum. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kamu ini selalu aja setiap hari buat ulah. Nah, itu hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Seperti ini, misalnya, nah, kamu apakah tidak kasihan sama ibu? Ibu dari tadi capek loh ngomongnya, tapi tidak didengarkan. Nah, itu anak-anak akan merasa bersalah nanti. Tanpa harus dihargai. Kamu ini setiap hari, kamu aja yang nakal, kamu aja yang tidak dengar. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Tetapi kalau misalkan kita bilang, nah, apa kamu tidak kasihan sama ibu, dengan nada yang lembut, kemudian ini nanti akan lebih membuat mereka jadi lebih sadar bahwa apa yang dilakukan tadi salah dibandingkan kita harus marah-marah. Selanjutnya ada posisi sebagai teman. Nah, saya lebih sering menjadikan anak-anak itu sebagai teman kadang-kadang. Ayolah, ayo mari. Nah, kalimatnya biasanya dengan diawali dengan kata ayo. Ayolah, sekarang kita bikin PR dulu, nanti kita main-main lagi ya. Ayolah, sekarang kita belajar dulu, setelah itu baru kita keluar. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, dia itu mengukur kemampuan anak. Misalnya anaknya datang ke contoh kayak tadi, tidak menggunakan sepatu yang warna yang pakai ATT misalnya. Nah, dia tahu ini anak yang tidak pakai sepatu yang seperti yang dibutuhkan. Oh, ini anak yang kalau setiap pagi tidak memungut sampah. Oh, ini anak yang kalau setiap harinya dia selalu saja membuat temannya merasa kesal. Nah, kita bisa memantau, kita melihat. Ini artinya guru itu sebagai pemantau. Yang kelima, guru itu sebagai manajer. Nah, ini yang paling tinggi ini, yang paling rendah tadi adalah posisi sebagai penghukum. Yang kayak tadi, menyuruh anak muridnya untuk keliling lapangan karena tidak buat PR, itu menghukum. Menyuruh muridnya menulis sampai 100 kali, ini juga menghukum. Dan itu adalah posisi yang paling bawah. Kemudian posisi paling atas adalah sebagai manajer. Kita tanyakan kalau anak-anak misalnya mereka itu tidak buat PR-nya, apa yang ditanyakan? Kira-kira apa masalah dulu? Sehingga kamu tidak buat PR. Tidak langsung dia, kamu tidak buat PR, silakan keluar sana lari di lapangan. Nah, itu posisi paling rendah itu. Tetapi kalau yang paling tinggi, posisi kita adalah sebagai manajer. Tanyakan dulu, datangkan dia dulu, kemudian diinterogasi ditanya. Kira-kira apa masalah di rumah sehingga tidak buat PR? Apa yang bisa membuatmu fokus sehingga kamu bisa membuat PR? Seperti itu. Di sini ada 5 posisi kontrol kita tadi ya. Ada penghukum, kemudian ada sebagai manajer, ada itu sebagai manajer itu paling tinggi, penghukum paling rendah. Sekarang tinggal kita memilih apakah kita ingin memimpin seperti penghukum, atau kita ingin sebagai teman kepada murid kita, atau kita ingin menjadi pemantau, atau kita memilih diri menjadi manajer. Seperti yang bos kita sering sampaikan kepada kita, ibu bapak, ayo cepat kita sekarang ada rapat. Sampai di mana bapak ibu? Apakah sudah selesai pembuatan modulnya? Itu salah satu bentuk manajer. Tidak langsung bilang, kalian ini duduk-duduk saja sudah jadi nggak modulnya? Tidak seperti itu. Ya, jadi itu seperti ini. Penghukum itu. Ya. Tapi kan kalau bos kita selalu bilang, ayo bapak ibu sudah selesai nggak? Akhirnya ini bagaimana? Seperti itu. Jadi bos kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, bukan penghukum. Selanjutnya, kita masuk ke segitiga restitusi.
sebagai bentuk dari bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang sedang bermasalah. Oke. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak-anak yang melakukan kesalahan itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, Bapak Ibu. Apakah ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Semua pernah berbuat salah. Jadi berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi jangan serta-merta anak itu begitu salah kemudian kita judge dia dengan ucapan yang oh kamu salah. Seharusnya begitu harga diri, Bu. Iya. Mempertahankan harga diri. Nah, itu sudah kita bahas tadi. Kalau siswa tadi mempertahankan untuk hidup. Nah, iya benar. Bilang Betul, Bapak. Nah ya, Harga diri jadi bisa berbuat dibeli. salah itu hal yang Harga diri bisa manusiawi. dibeli. Tidak semua manusia sempurna. Bertahan hidup. Bapak Ibu guru juga berbuat salah. Contoh kecil. Kemarin saya membuat segitiga restitusi. Yang anak-anak itu keluar, dia itu keluar tanpa izin di saat jam belajar. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya panggil, kemudian saya tanyakan apa alasannya dia keluar. Karena kembali ke topik kita tadi, tidak ada orang yang berbuat salah tanpa alasan. Setiap tindakan yang dilakukan selalu ada alasan di belakangnya. Hilang. Ya, nah selalu ada alasannya. Dan jangan serta-merta menganggap dia itu langsung kamu salah. Cari tahu dulu. Oh iya, apa ya kendalanya? Kenapa anak tadi atau kenapa guru tadi atau kenapa teman saya tadi berbuat seperti ini? Setiap hari dia selalu seperti ini. Apa sih penyebabnya? Nah, segitiga restitusi ini membantu kita untuk mengetahui yang pertama, menstabilkan identitas. Datangi anak tersebut. Nak, kenapa kamu tadi keluar? Tidak apa-apa kok keluar, atau tidak apa-apa kok salah. Karena kita manusia tetap ada salahnya. Jangan sampai kita takut membuat anak-anak merasa aku harus selalu benar, aku harus selalu benar. Karena nanti dia akan takut melakukan kesalahan sehingga dia mentalnya itu tidak kuat. Takut berbicara karena takut salah, takut maju ke depan karena dia itu tidak berani. Ini disebabkan karena kita menganggap hal-hal yang ada pada dia itu selalu salah. Tidak apa-apa gitu bilang. Oh iya nak, tidak apa-apa kok kalau misalkan hari ini kamu keluar. Kita boleh keluar. Tetapi kira-kira menurut kamu apa sih yang harus kita lakukan sebelum keluar? Tanya dulu. Kemudian tanyakan, kenapa sih kamu keluar? Contoh kecilnya kemarin keponakan Ibu Epi keluar. Saya tanya, kenapa nak keluar tanpa izin? Langsung dijawab, Bu, aku keluar itu karena haus. Seandainya dia langsung dimarah karena dianggap tidak disiplin, otomatis salahnya di kita. Kita tidak bertanya dulu, kamu ini keluar, orang sedang belajar. Bayangkan kalau misalkan murid itu dimarah seperti itu, kemudian dia takut minta izin, sedangkan dia sakit perut. Apa yang kira-kira terjadi? Di dalam kelasnya buang air. Yang artinya apa? Kuatkan kepada mereka bahwa tidak apa-apa. Mereka keluar itu tidak apa-apa. Tetapi tentu saja jangan diulang kalau tanpa izin. Izin dulu, silakan dulu. Validasi kebutuhan seperti yang saya bilang tadi, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk. Ada teman pukul teman, ditonjok temannya. Kemudian kita tanya, nah kenapa tadi kamu tonjok teman? Kemudian diberikan alasan, tadi saya tonjok karena dia menghina saya. Yang artinya apa? Meskipun tadi dia berbuat salah, kemudian kita tebalkan, kita validasi kebutuhannya. Tadi kamu berbuat salah, kamu pukul dia. Kalau saya jadi kamu, saya akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih parah gitu. Tetapi kira-kira menurut kamu, balikin lagi. Tapi kira-kira menurut kamu, selain menonjok ada nggak hal-hal yang lebih baik dibandingkan menonjok? Dia nanti akan berbalik berkata, oh iya Bu,
Seharusnya saya tidak menunjuk, tapi melaporkan kepada ibu. Seperti itu. Jadi jangan langsung bilang kamu ini tonjok teman. Tanpa mengetahui apa akar masalahnya, kemudian tanpa memberikan solusi dari apa masalahnya. Kita harus validasi tindakannya itu. Contohnya Echa kemarin berarti, nah kenapa keluar? Saya keluar karena haus. Saya langsung bilang, tidak apa-apa keluar. Memang tidak apa-apa kan kalau keluar. Tidak ada yang tidak ada yang dapat melarang kita untuk pergi. Tetapi di tempat kita ada peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Peraturan kelas yang tadi mereka sepakati itu apabila keluar izin dulu. Dan peraturan kelas ini tidak harus serta-merta setahun itu tetap itu. Boleh besoknya beda lagi. Hari ini kesepakatan kita jaga lingkungan tetap bersih misalnya. Nah, ini sudah ada di pikiran anak-anak. Anak-anak setiap harinya sudah kita pantau bahwa lingkungan belajarnya tetap bersih. Minggu depannya, karena itu sudah menjadi kebiasaan pada anak-anak, minggu depan kita boleh merubah keyakinan kelasnya. Oh iya, apa ya yang kurang di anak-anak? Ternyata mereka ribut. Boleh bikin keyakinan kelas. Di dalam kelas kita harus tetap apa? Di dalam kelas agar tidak ribut harus belajar dengan nyaman atau aman. Jangan ribut. Kalau di kelas 1 saya menggunakan metode begini karena anak-anak itu tidak mungkin kita larang untuk berisik, apalagi dengan 32 anak. Jadi saya bilang begini ke anak-anak, aturan kelas boleh berisik asal jangan boleh berbisik asal jangan berisik. Boleh berbisik asal jangan berisik. Karena kalau kita larang anak kelas 1 bicara itu hal yang sangat tidak mungkin. Itu juga melanggar kebebasannya. Mereka juga butuh kebebasan. Jadi silakan kalau mau bicara, mau ngobrol atau diskusi tentang pelajarannya, silakan asalkan jangan berisik, jangan teriak-teriak, jangan lari sana sini. Itu termasuk aturan kelas. Nah, selanjutnya Bu, kita sudah validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinannya. Ini kembali ke itu keyakinan kelas yang kita bikin. Kita buat keyakinan kelasnya dulu. Kalau saya ada keyakinan kelas saya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setelah itu kan nilainya terkait dengan keyakinan kita yang profil Pancasila yang pertama tadi, yang bertakwa kepada Tuhan yang Esa. Bisa kita kaitkan apa nilai yang kita percaya di kelas nanti sekolah kita. Yang kayak tadi kalau ada murid misalnya tidak berdoa sebelum belajar, kita tanyakan apa penyebabnya, kenapa tidak berdoa dulu sebelum belajar. Nah, kita sudah sepakat keyakinan kelas kita apa. Kita kembalikan lagi bahwa dia berbuat salah, salahnya dia tidak berdoa sebelum belajar. Kemudian apa lagi? Kita harus validasikan lagi apa yang dilakukan. Oh iya, tidak apa-apa hari ini tidak berdoa. Mungkin karena dia tidak dengar bunyi bel sehingga temannya sudah masuk, dia tidak masuk. Kita validasikan lagi dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Kita sudah buat keyakinan kelas berdoa sebelum belajar. Silakan, meskipun terlambat, dia dipersilakan berdoa dulu meskipun sendiri. Agar keyakinan kelas itu selalu digunakan. Ini harapan saya selama melakukan CGP ini, saya apresiasi sekali dengan Bapak Ibu, khususnya Ibu Kepala Sekolah yang sudah sangat memberi saya dukungan. Dan kita hadir di sini pun tidak luput karena semua dukungan teman-teman. Terima kasih banyak. Dan saya ingin selain saya bisa mempraktikkan secara pribadi ilmu yang saya dapatkan selama saya menempuh pendidikan sebagai guru penggerak, saya juga ingin suatu saat apabila ada tindakan yang saya lakukan bernilai positif, maka saya dapat menularkan kepada teman-teman. Kiranya tindakan saya itu nilainya negatif,
Saya harap kepada semua teman-teman tidak mengikutinya dan boleh teman-teman menegur saya agar sikap saya lebih baik demi kemajuan tempat kita seperti SD Pokarian ini agar lebih baik ke depannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk hadir di sini bersama kita. Ada banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan di sini karena tidak luput seperti yang saya bilang bahwa kita manusia tidak kurang dari tidak luput dari kesalahan. Oleh karenanya saya masih banyak ingin dapat ilmu dari Bapak Ibu. Lain kali jangan saya yang berdiri di sini, tapi ada saudara-saudara saya, ada Pak Sertono, ada Pak Yudi, ada Ibu Desa, ada Bu Epi dan Ibu Ru, ada juga Pak Ustadz. Sehingga ilmu yang mungkin saya sampaikan sedikit ini bisa ditebalkan, bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas partisipasi dan dukungannya, kepada teman-teman juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan kita? Ya, biar ada feedback. Oh ya, ada ini Pak Ustadz yang ingin bertanya, kami persilakan Pak Sekretari. Ke sini Pak, sini. Oke. Silakan di sini Pak. Oh, kameranya gelap saya, kalau saya orangnya gelap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita pada pagi hari siang hari ini. Kita memberikan waktu saya untuk bertanya. Ibu Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati. Jadi kalau kita melihat materi atau teori yang sudah disampaikan sungguh luar biasa, kita bisa menilai diri kita di posisi mana kita, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, namun di sini realita atau kenyataan yang sering kita laksanakan, terapkan di lingkungan sekolah kita itu kebanyakan kita sebagai penghukum kayaknya ya. Nah, itu yang perlu kita rubah mindset kita, bagaimana supaya kita menjadi posisi yang tertinggi, yaitu manajer tadi. Namun tidak semudah membalik telapak tangan rasanya. Kenapa? Kadang-kadang karena kita lihat anak-anak kita ini, terutama misalnya saya sama Pak Halidi kadang-kadang harus teriak-teriak, harus bawa kayu, ya. Contoh, untuk memberikan kesadaran itu juga sangat sulit juga terhadap anak-anak kita. Ya, terutama di kegiatan kita juga bagaimana kita memperlakukan diri sebagai teman juga kadang-kadang anak itu melonjak, ya. Anak itu melonjak, kenapa? Kadang-kadang udah saya memposisikan diri sebagai teman, kadang ingin dipeluk, ingin apa, ya pokoknya tidak ada jarak antara guru dan murid. Nah, disitulah posisi manajer itu sangat penting. Bagaimana kita di saat kita bisa berlaku sebagai teman, kapan kita berlaku sebagai pembantu, kapan kita berlaku sebagai pembuat rasa bersalah, kapan kita sebagai penghukum atau memberikan konsekuensi. Namun untuk menjadi manajer ini saya sampaikan tadi cukup sulit ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai guru juga di sini banyak karakter yang berbeda-beda ya. Kadang tingkat emosionalnya tinggi, ada yang penyabar, nggak mau tahu juga gitu. Artinya hanya diam tergantung kita sebenarnya. Nah, kalau kita istilahnya punya konsep, artinya punya pemahaman yang sama, artinya konsep kita itu kita ada kolaborasi sesama teman, artinya mungkin bisa kita laksanakan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ya, bagaimana cara kita menghindari kebiasaan kita sebagai penghukum ini? Karena kebiasaan itu tingkat emosional kita masih tinggi di sini. Dikit-dikit kita ingin gigit anak itu kalau dia kayak mau melawan kita, kalau kayak tanpa kita sadari
tanpa kayak kasus-kasus kemarin kan sering kita lepas kontrol lah itu untuk menyikapi kondisi anak kita. Nah itu saja pertanyaan saya, bagaimana kita melepas posisi sebagai penghukum itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Pak Ustadz. Beri aplaus untuk Pak Ustadz. Pertanyaan yang sangat bagus. Bahkan betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Saiful Adri tadi, bahwa kita di sini rata-rata sebagai penghukum. Pun saya pribadi sering sekali posisi saya itu sebagai penghukum, posisi yang paling bawah. Sekarang kita berada di sini pun untuk mempelajari atau untuk mengetahui bagaimana sih posisi yang ingin kita lakukan. Kita ingin menjadi seperti apa? Apakah kita ingin menempatkan posisi kita itu harus menjadi penghukum terus-menerus? Dan agar tidak terjadi posisi-posisi yang seperti tadi, ketimpangan antara seperti yang Pak Ustadz bilang, mungkin dalam satu kelas, contohnya maaf, di kelas 5 mungkin dulu saya bisa kontrol kelas 5, dan rata-rata anak kelas 5 mungkin kalau di bawah di bawah pimpinan saya dulu anak-anak itu begitu saya saya minta sesuatu mereka cepat, bahkan sampai sekarang pun mereka itu masih seperti teman dengan saya. Nah, dulu saya sebagai penghukum. Kemudian setelah menjadi penghukum, saya sekarang merasa bahwa posisi saya itu lebih seperti teman dengan mereka. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentu saja dengan cara pendekatan segitiga restitusi yang saya sebutkan tadi. Pertama, tanya dulu apa sih kebutuhan anak itu, apa alasan dia melakukan kesalahan. Kita harus mengetahui di balik kesalahan yang mereka lakukan itu adalah ada alasannya. Dan untuk mengetahui atau untuk meningkatkan posisi kita yang tadinya menjadi penghukum, menjadi posisi yang lain, dan semoga kita bisa mendapatkan posisi manajer. Nah, tidak kalah mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri sendiri. Yang dulu saya kalau anak-anak itu Pak Ustadz, kalau misalkan saya selalu ingin anak-anak itu begitu saya masuk mereka itu duduknya rapi. Saya selalu disambut. Kemudian kalau saya berbicara di depan jangan ada yang bicara. Itu adalah tindakan-tindakan yang memang disiplinnya itu kita tekankan. Tetapi di satu hal mereka memiliki kebebasan. Kita boleh tanya kepada anak-anak kita yang mungkin kita kan nggak pernah di SD itu kelemahannya kita tidak punya guru BP. Jadi kita semua di sini merangkap menjadi guru BP. Kalau Pak Ustadz sendiri yang kontrol anak-anak, yang bilang di saat imtak, kalian jangan begini ya nak, tidak didengar. Karena anak kelas 5 mungkin mendengar, atau kelas 1 mendengar, atau kelas 3 mendengar. Ada anak kelas-kelas lain yang tidak mendengar. Disinilah dimana kita sebagai guru semua kerjasama, kolaborasi, bos ya, kita kolaborasi, kita sama-sama meningkatkan grade kita menjadi yang kemarin menjadi penghukum, sehingga posisi kita menjadi teman atau sahabat dan lain sebagainya. Jangan salah, anak-anak itu berbeda perlakuan, berbeda pula sikapnya pada kita. Ada keinginan dari dalam diri sendiri, yang dari mana motivasi-motivasi ini tentu saja harus dicetuskan oleh gurunya sendiri. Tidak bisa kerja ibu kepala sekolah sendiri atau Pak Ustadz sendiri, kerja semua. Bagaimana kita mengontrol anak kita di dalam kelas, tebalkan lagi perilaku baik mereka. Yang kemarin mungkin kita posisinya menghukum saja. Kamu nulisnya sampai 100, anak-anak merasa aduh capek. Betul, itu akan membuat mereka jerah, tetapi tidak membuat mereka efeknya tidak jangka panjang. Mereka melakukan yang baik apabila di depan kita saja, tetapi tidak melakukan yang baik apabila kita tidak hadir bersama mereka. Yang akan kita munculkan adalah bagaimana bisa mereka melakukan hal-hal yang baik meskipun mereka tidak bersama dengan kita. Tentu saja kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Contoh kecil, mohon maaf. Misalnya,
Saya kemarin pegang kelas 5. Anak-anak ini sudah dilihat mungkin mereka agak yang dari perilakunya kelas 4 itu sudah sangat berbeda jauh dengan di saat kelas 5. Nah, dipegang oleh Pak Sartono lebih ditebalkan lagi sehingga mereka lebih apa ya? Pemahamannya lebih pas lagi, yang artinya apa? Ada koneksi antara di kelas saya, kemudian naik ke kelas Ibu Kamalia, naik ke kelas Pak Hasbullah, naik ke kelas Ibu Ru. Ini terjalin terus apa yang sudah disampaikan di kelas 1 ditebalkan lagi di kelas-kelas yang lain. Sehingga jangan di saat Ibu Kamalia aja yang ajar baru taat. Begitu diajar oleh guru lain, dia tidak taat lagi. Atau diajar sampai guru aja taat, kemudian dipindah ke kelas lain, dia sudah tidak taat lagi. Jadi untuk menjadi posisi kita dari posisi penghukum tadi Pak Ustaz, kita tidak bisa serta-merta merubahnya. Tentu saja dibutuhkan kolaborasi antar teman sejawat. Demikian Pak. Ada yang lain mungkin? Saya kasih masukan ya. Oke. Keren. Ya. Coba saya persilahkan kepada kepala sekolah. Keren ya, terima kasih untuk Ibu Soleha, salah satu guru penggerak kita di sekolah kita ini. Ini kesempatan bagus untuk kita terapkan budaya positif ya. Keren, terutama restorasi itu yang luar biasa. Bagaimana caranya di dalam kelas? Kenapa bosan? Ini ya, ini luar biasa dalam artian di setiap modulnya itu dapat diterapkan ya, bisa diterapkan. Begitu juga teman-teman yang kelas 2, 3 dan seterusnya untuk bisa mengambil ilmu ini. Sebab apa? Kalau pendidikan dasar ini berkelanjutan. Betul kan ya Bunda tadi, kalau kelas 1 sudah ditanamkan disiplin positifnya itu, jangan hanya satu guru saja ya. Di kelasnya misalnya diajar seminggu terus kelas 2-nya berubah, jangan. Jadi tetap kita dampingi, nak, di kelas 1 ini kamu sudah bagus, perilaku sudah bagus, tetap pertahankan. Tidak perlu tingkatkan, mana yang kamu anggap itu baik, lakukan. Dan yang sudah dilakukan mungkin ada kesalahan itu ya, boleh nanti ini adalah jadi pelajaran bagi kamu untuk tidak melakukannya. Karena ketika kamu melakukan hal yang tidak baik itu, maka berdampak ke hal yang lainnya. Contoh, kamu sama temanmu, terus kamu mungkin merasa tadinya itu nyaman sama dia, ketika melakukan hal yang tidak baik, maka ada rasa yang tidak enak gitu ya. Nah, jadi bagaimana menjadi pelajaran semua. Hal yang tidak baik itu bukan tidak baik ketika dijadikan pelajaran dan tidak dilakukan lagi itu. Dan di dalam pembelajaran di dalam kelas, contoh tadi bilangnya ada penghukum, pemantau, menjadi teman, kapan kita menjadi manajer, semuanya itu menjadi kolaborasi. Dalam artian bukan dikatakan hukuman kalau saya. Nah, kalau dulu saya mengajar itu, saya meminta anak itu begini. Saya tidak mau anak itu langsung pindah. Tapi ketika Ibu masuk, tolonglah persiapkan alat tulisnya, bukunya sudah siap semua di atas meja. Bahkan mungkin ya anak-anak itu sudah selesai berdoa karena sudah kesepakatan mungkin ya. Dulu kita punya kesepakatan, tapi ketika kita bilang anak-anak kalau jam masuk ya, ketua kelas tolong bimbing doanya, nah semua. Dan kalaupun ibu sudah masuk, sudah doa semua, itu tolong persiapkan alat tulisnya. Jadi anak-anak sudah siap gitu untuk belajar hari ini. Dan kalaupun ada materi yang belum dipahami atau sudah belajar malamnya, boleh kalian itu ajukan pertanyaan. Karena saya tetap persepsi anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, dan di posisi pembelajaran itu Pak, saya bilang, oke, sekarang pembelajarannya seperti ini. Ada saatnya ibu menjadi teman kalian ya. Ada saatnya kalian serius. Kalau ibu serius, kalian juga serius. Tetapi kalau ibu sedang oke, sekarang sudah jamnya itu kita
kita mau tanya jawab atau menjawab soal, ya, itu ketika ibu menjelaskan, tolong serius. Nah, ada saatnya kita itu menjadi teman. Ketika dia melaksanakan tugasnya itu, melakukan tugas, bisa kita bantu ke situ. Kita bisa masuk di temannya dia. Contoh, dia tidak mengerjakannya buruk ya, atau tidak menulis. Itulah peran kita seorang guru duduk di sana. Dalam artian santai saja. Tanyakan seperti kata, tanyakan, kenapa? Ada hal apa? Kamu maunya apa? Bisa di situ dijawab, maaf ibu saya tidak punya pensil. Pernah kan seperti itu? Maaf saya tidak punya buku. Ada. Tetapi ketika kita lompatkan sama temannya, itu jadi komentar masalah di situ. Teman-teman, ada yang mau pensil enggak? Oh ada. Saya mau buat. Di situ pemecahan masalah langsung. Ada yang kelebihan buku enggak? Ada. Saya di semua temannya itu sudah menjadi di situ kolaborasi semua, walaupun mungkin baru sekarang kita dengar kolaborasi dan ada zaman dulu itu Pak hari ini ya itu juga ada, tetapi kita tidak sadar, tidak tahu ini kapan masuknya ini. Nah inilah peran kita sebagai orang tua di dalam kelas supaya anak kita itu semua melakukan hal-hal yang sudah kita ajarkan, baik hal yang positif, hal yang tidak positif pun akan menjadi positif apabila kita posisikan hal itu menjadi pembelajaran. Nah, itu yang saya petik, saya bawa anak-anak sampai saat ini ya, sampai bahkan saya waktu itu wawancara itu apa menjadi ya seperti itu. Kenapa? Oke, kata Sia bilang udah, kita bilang mau kita berubah, tetapi kalau tidak ada kesadaran diri kita tidak bisa. Begitu juga kita memberi contoh. Kita memberi contoh sikap disiplin. Ketika kita tidak melaksanakan disiplin itu, bisa dikatakan 50% akan terwujud, gitu kan. Tetapi ketika di satu lembaga ada rasa memiliki, ada rasa bertanggung jawab di situ ya. Apapun yang menjadi halangan itu tidak akan menjadi halangan. Kenapa? Karena masing-masing pribadi orang itu pasti memiliki masalah. Tetapi bagaimana masalah itu bisa terpecahkan, itu yang menjadi reward untuk diri kita, reward bagi lembaga itu yang akan menjadikan sekolah itu maju ke depannya. Mungkin itu ya, bedanya keren. Itu restorasi 3 restorasi itu bagus Bapak Ibu. Nah, bagaimana apa? Restitusi. Nah itu 3 dimensi itu kan keren betul. Bagaimana ada feedback. Kita juga ingin mendapatkan tanggapan dari anak, dan sekarang tidak selamanya ceramah. Anak murid itu bisa menjadi guru, ya, dan guru itu bisa menjadi diposisikan sebagai murid. Sekarang itu dalam artian segitiga restitusi itu luar biasa. Bagaimana kita posisikan saja, dan bagaimana menjadi guru pembelajar yang belajarnya menjadi MIKR, ya. MIKR itu pembelajaran yang mengandung makna, ada interaksi, ada komunikasi, refleksi, supaya menuju nanti siswa yang bahagia, belajarnya bermanfaat, ya. Bukan saja kita masukkan ini, tetapi tidak bahagia anak itu berterima. Intinya semua di pembelajaran hari itu 5 menit saja ketika kita sampaikan bermakna, itulah kebahagiaan ya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru berprestasi, guru hebat semuanya. Kita semua bisa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah seperti yang beliau bilang tadi. Sebelum saya akhiri pertemuan kita ini, tentu saja untuk mencapai posisi-posisi yang kita inginkan, mulai dari posisi yang paling rendah sampai ke posisi yang paling tinggi, kita tentu saja harus mengimplementasikan atau menggunakan segitiga restitusi yang seperti disebut oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, sehingga kita lebih memahami masalah yang dihadapi anak, sehingga kita bisa menjadi guru yang berpihak kepada mereka. Terima kasih untuk waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.